Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustiana Handayani. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023 LPTK Universitas Islam Malang, sekaligus guru bahasa Indonesia di MAN Purbalingga, Jawa Tengah. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 MAN Purbalingga, guna memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Islam Malang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Halid untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Siapa? Pawit dan Hilda. Kenapa? Pawit izin atau sakit? Izin. Sedangkan Hilda sakit. Kita doakan semoga Hilda cepat sembuh ya. Terlebih lagi sekarang cuacanya sedang tidak menentu. Dan kalian semoga senantiasa sehat walafiat. Buana presensi dulu ya. Kelas 10C, Alfa Falahazaka, Alifianto Pawit, izin ya. Anugrah Fatih, Karisa Atta. Ada yang belum terpanggil? Sudah semua ya. Baik, sepertinya kalian mengantuk. Ada yang mengantuk? Ada. Capek? Kita lakukan ice breaking dulu supaya kalian nanti pada saat pembelajaran lebih berkonsentrasi dan lebih bersemangat lagi ya. Ice breaking hari ini dengan tepuk-tepuk. Namanya tepuk 1 sampai tepuk 5. Kalau Buana menginstruksikan tepuk 1, kalian tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Coba, kita coba dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, konsentrasi sekarang. Tepuk 3. Yang rada cepat, ayo. Konsentrasi. Siapa ini yang tidak konsen? 2 kali tepuk 4. Oke, 3 kali tepuk 5. Bagus, berarti sudah konsentrasi semua. Lagi terakhir. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 3 kali tepuk 5. Oke, kelebihan. Baik, setelah tadi kalian melakukan ice breaking, semoga kalian lebih bersemangat dan fokus nanti pada saat pembelajarannya ya. Untuk pembelajaran minggu lalu, kalian masih ingat tidak minggu lalu kita belajar mengenai apa? Saya Bu. Ya, Mbak Naila coba, kemarin kita belajar mengenai apa? Kami belajar tentang pengertian teks LHO, ciri-ciri teks LHO, dan kami menyimpulkan isi teks LHO, Bu. Ya,
untuk pengertian teks LHO, ciri-ciri teks LHO, kemudian menyimpulkan isi teks LHO ya. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai itu. Teks LHO itu apa, Mbak? Teks LHO itu teks yang berisikan informasi suatu subjek berdasarkan fakta dan pengamatan. Berdasarkan fakta dan pengamatan, itu namanya teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya apa saja, Mbak Nabila? Ciri-cirinya berisi fakta, bersifat objektif, ditulis dengan lengkap, bersifat aktual, dan memberi pembelajaran pada pembacanya. Ya, bersifat fakta, objektif, itu salah satu ciri dari teks LHO. Pada hari ini kita masih belajar mengenai teks LHO, laporan hasil observasi. Oke. Coba kalian lihat buah apa? Gambar di depan itu. Buah durian. Apa yang kalian ketahui tentang durian? Enak. Baunya? Baunya menyengat. Kemudian berduri. Berduri apanya yang berduri? Kulitnya. Baik, seringkah kalian melihatnya? Saat ini sering ya? Karena sedang musim. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara tropis, sedangkan durian merupakan salah satu contoh buah tropis. Bagian-bagian durian, apa saja bagian-bagian durian? Biji, kulitnya yang berduri, kemudian dagingnya yang lembut. Betul sekali. Kalau masih keras berarti masih mentah, masih muda ya. Kemudian manfaat durian, ada yang tahu durian dimanfaatkan untuk apa sih? Es campur, es durian. Bikin es durian, terus Dodol. pancake, dodol, betul sekali. Baik. Nah, hari ini manfaat pembelajaran yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini yang pertama, meningkatkan kemampuan literasi sehingga pemahaman terhadap isi teks semakin baik. Kemudian memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai objek yang diamati, melatih mencurahkan gagasan secara logis dan etis, melatih untuk berpikir kritis, dan membiasakan untuk berani menyampaikan pendapat. Itu manfaat dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Kalian harus bisa menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Baik, alur pembelajarannya nanti setelah mendapatkan penyampaian materi dari Bu Ana, kalian berkelompok untuk menganalisis teks laporan hasil observasi. Kemudian saya membagi ikat kepala bernomor pada masing-masing anggota. Kalian berdiskusi dan mengidentifikasi, kemudian menganalisis struktur teks LHO. Setelah itu kalian mempresentasikan di depan kelas, dan penilaian yang akan dilaksanakan pada hari ini dilihat dari keaktifan proses diskusi, kemudian proses presentasi, juga hasil analisis teks LHO. Baik, untuk lebih memahami silakan kalian perdengarkan contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Lidah Buaya. Ya, selesai. Sudah membaca tadi semua ya? Isinya tentang apa? Teks laporan hasil observasi lidah buaya. Siapa yang tahu? Ya, Mbak Malida, silakan. Tentang lidah buaya, Bu. Tentang bentuk dan manfaatnya. Oke, tentang lidah buaya, bentuk dan manfaatnya. Ada tidak kata-kata yang tidak kalian pahami dari teks? Taji dan getas itu apa, Bu? Ada kata taji dan Getas. getas. Untuk taji itu artinya runcing, seperti taji pada ayam jantan.
kemudian getas, itu merupakan mudah rapuh. Jadi kalau kalian petik lidah buaya, pasti itu sifatnya rapuh. Begitu ya. Baik, selanjutnya kita mempelajari struktur laporan hasil observasi. Teks LHO ada 3 strukturnya, ya. Yang pertama pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, aspek yang dilaporkan atau deskripsi bagian. Sedangkan yang ketiga, deskripsi manfaat. Kita ulas satu persatu. Pernyataan umum merupakan bagian pembuka teks LHO yang berisi informasi atau pengertian mengenai sesuatu yang dibahas atau objek yang diamati. Bagian ini juga dapat diartikan sebagai pembuka karangan secara umum. Contohnya, kalian ingat tadi ada gambar durian ya. Durian merupakan salah satu jenis buah khas tropika. Durian berasal dari genus Durio dengan nama latin Durio tibetinus. Kemudian deskripsi bagian berisi hal-hal yang perlu dilaporkan dalam sebuah teks atau objek yang diamati. Pada deskripsi bagian menjelaskan gambaran khusus mengenai objek yang dibahas. Contohnya, buah durian bertipe kapsul berbentuk bulat, bulat telur hingga lonjong dengan panjang hingga 25 cm dan diameter hingga 20 cm. Kulitnya tebal, permukaannya bersudut tajam. Biji durian berbentuk bulat telur, berkeping 2, berwarna putih kekuning-kuningan atau coklat muda. Tiap rongga buah durian terdapat 2-6 biji. Deskripsi manfaat. Bagian teks LHO yang memperlihatkan bahwa setiap objek yang diamati itu pasti punya manfaat. Ini contohnya, bisa diawetkan menjadi dodol, tempoyak, permen, es krim, atau susu. Dicampurkan dengan permen, es krim, atau susu. Ya, coba. Masih ingatkah kalian dengan teks lidah buaya di awal tadi? Masih ya? Mari kita cermati kembali untuk menganalisis strukturnya. Coba kalian baca, kalian catat di buku masing-masing struktur dari teks lidah buaya ini. Silakan. Yang mana yang pernyataan umum, mana struktur deskripsi bagian, dan mana deskripsi manfaat. Tulis aja nggak apa-apa. Bu anak, Bu. Ini kalau udah tercover siapa? Kalau udah tercover siapa? Apa saya terakhir? Kan ini saya. Selesai ya? Sudah selesai untuk menganalisis. Coba kalian mengidentifikasi mana yang teks, mana yang termasuk struktur pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ada yang berani? Mas Yusak? Ya. Strukturnya bagaimana? Pernyataan umum ada di paragraf pertama. Untuk deskripsi bagian ada di paragraf kedua dan ketiga. Dan deskripsi manfaat ada di paragraf yang terakhir atau paragraf 4. Ya, betul sekali. Untuk struktur pernyataan umum ada di paragraf pertama. Deskripsi bagian ada di paragraf 2 dan 3. Sedangkan deskripsi manfaat ada di paragraf keempat. Kita lihat jawabannya. Untuk pernyataan umum, kemudian dalam proses analisis ditambahi analisis isi. Dari paragraf pertama tadi, analisis isinya definisi dan istilah. Karena ada definisi lidah buaya dan istilah lidah buaya atau nama ilmiahnya. Kemudian untuk deskripsi bagian, paragraf kedua, analisis isinya habitat lidah buaya. Paragraf ketiga, karakteristik lidah buaya.
Sedangkan deskripsi manfaat di paragraf terakhir, manfaat dari lidah buaya. Ya, selanjutnya sekarang kalian membentuk kelompok. Dengarkan dulu untuk instruksinya. Kalian bentuk kelompok dengan 4 orang siswa, nanti berhitung saja. Kemudian nanti kalian memindai kode batang atau scan barcode yang tersedia pada LKPD. Kemudian kalian baca teks LHO, identifikasi dan analisis. Mana paragraf mana yang termasuk pernyataan umum, mana termasuk deskripsi bagian, dan mana yang termasuk deskripsi manfaat. Kemudian dianalisis. Setelah itu diskusikan jawaban dengan anggota kelompok dan presentasikan. Begitu ya. Sekarang langsung saja untuk berhitung. Dimulai dari Mas, silakan. Ya, genap. Silakan berkelompok untuk kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 4. Ayo, silakan. Untuk mejanya bisa diangkat, tidak usah digeser supaya tidak menimbulkan suara bising. Sudah bertemu dengan kelompoknya ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Kelompok 1. LKPD-nya. Silakan ini untuk tadi yang kebagian nomor 1, pakai nomor 1, ikat kepala, 22, 33, 4. Ya, dipakai. Bebas aja. Kelompok 2. Kelompok 3 nyekennya ini ya. Dipakai ke kepalanya sesuai nomor yang tadi. Sudah dipakai semua? Ada yang belum mendapatkan LKPD? Sudah semuanya? Ayo Yusak, tidak bercanda. HP masing-masing dikeluarkan. Sudah ya? HP dikeluarkan. Silakan kalian pindai kode batang yang ada di dalam LKPD. Dipindai sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalau sudah, silakan kalian baca teks LHO yang ada. Kalian identifikasi mana yang masuk ke dalam pernyataan umum, mana struktur deskripsi bagian, dan mana deskripsi manfaat. Ya, silakan. Bener kucing? Nanti langsung baca, harus baca. Kalau sudah dibaca, silakan kalian kerjakan sesuai nomor yang ada di kepala kalian. Kalian nomor 1 maka mengerjakan soal nomor 1, nomor 2, soal nomor 2, dan 3 nomor 3. Silakan. Kalau kalian sudah mengidentifikasi, menjawab pertanyaannya, kalian diskusikan jawaban dengan teman satu kelompok, kemudian dicari yang paling benar jawabannya yang mana, dituliskan di LKPD. Jangan lupa sambil berdiskusi ya, berdiskusi. Kita baginya nomor 1 apa? 1, 2, 3, ya.
Salah nanti yang tugas bikin Canva. Ya, dan ayo dikerjakan sesuai nomornya ya, sudah. Ini jawab. Ayo. Untuk lebih meyakinkan, silakan kalian berdiskusi dengan teman. Jawabannya sudah betul apa? Iya, udah. Nah, iya, kayak gitu. Sambil di apa? Iya, apa? Waktu kurang 5 menit lagi. Peserta penilaian akhir semester 1 diminta memeriksa kembali identitas dan jawabannya. Selesai. Ini untuk manfaat. Kenapa? Salahnya kenapa? Coba didiskusikan dulu dengan teman. Iya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah, karena LKPD sudah kalian isi dengan jawaban hasil diskusi kalian, silakan dilanjutkan untuk membuat presentasi melalui aplikasi Canva. Ya, salah satu buka aplikasi Canva, hasil diskusi kalian buat jadi lembar presentasi yang menarik sesuai kreativitas kalian, supaya nanti ketika kalian presentasi ke depan sudah bisa ditayangkan. Itu pakai dokumen, pakai presentasi bisa nggak coba? Itu sudah selesai semuanya? Sudah semua ya? Sudah dibuat lembar presentasi di Canva? Langsung kirim ke grup WA. Langsung kirim ke grup WA. Nanti perwakilan dari teman kalian akan mempresentasikan, tinggal membuka di depan. 4, 5, dan 6. Silakan dengan nomor kepala 4.
ke depan untuk mempresentasikan. Yuk langsung. Yang lain silakan untuk memperhatikan teman kalian pada saat presentasi untuk membahas analisis teks laporan hasil observasi yang sudah kalian diskusikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan analisis teks laporan hasil observasi yang berjudul kucing. Ini teksnya bisa dilihat dan pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Struktur teks deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua sampai yang kelima. Deskripsi manfaat terdapat di paragraf ke-6. Dari paragraf yang kedua, itu mendeskripsikan atau menggambarkan bagian anggota tubuh kucing, yakni mata kucing beserta fungsinya. Analisis isi dari paragraf yang ketiga, mendeskripsikan atau menggambarkan bagian anggota tubuh kucing, yakni kumis kucing atau misai serta fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menganalisis struktur dari teks laporan hasil observasi berjudul sampah. Bisa dilihat ya teksnya ya. Untuk pernyataan umum ada di paragraf pertama. Deskripsi bagian ada di paragraf kedua dan ketiga. Dan yang terakhir deskripsi manfaat ada di paragraf keempat. Ini kutipan teksnya. Untuk analisis isinya berisi gambaran umum mengenai sampah dengan menjelaskan pengertian sampah dan mengklasifikasikan sampah berdasarkan jenisnya. Ini teksnya. Untuk analisis isinya berisi penjelasan mengenai sampah anorganik yang merupakan bagian dari salah satu jenis sampah. Ditambahkan dengan contoh dari sampah anorganik. Ini teksnya. Untuk analisis isinya berisi penjelasan mengenai sampah organik yang merupakan bagian dari salah satu jenis sampah. Ditambahkan dengan contoh dari sampah organik. Ini teksnya. Analisis isinya berisi penjelasan mengenai manfaat sampah bagi kehidupan jika diolah dengan baik. Sana Mbak, batuk sana. Nah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk teman kalian yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Untuk kelompok 4 dikomentari atau ditanggapi oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 siapa yang akan menanggapi? Mbak Safira. Silakan. Presentasi dari kelompok 4 sudah bagus. Struktur dan urut-urutannya juga sudah bagus, tapi alangkah lebih baiknya lagi suaranya Mbak Falah lebih dibesarin, Bu. Baik, terima kasih untuk Mbak Syafira atas tanggapannya. Kemudian lanjut kepada kelompok 2 untuk mengomentari atau memberikan pendapat kepada kelompok perwakilan kelompok 5. Mbak Karisa. Untuk presentasinya sudah bagus, Bu. Tapi untuk penyampaian isi dalam presentasinya kurang menarik. Baik, terima kasih.
Baik, untuk tanggapan dari Bu Ana, tadi untuk kelompok 4, kelompoknya Mbak Falah, tampilan dari presentasinya itu memang sangat menarik ya. Kemudian isinya juga sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan analisis struktur teks LHO, yakni ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan ada deskripsi manfaat. Gitu. Tulisannya juga tidak ada salah tulis. Kemudian untuk kelompoknya Yusak dari kelompok kelima, tampilannya kurang menarik ya. Kemudian cara mempresentasikannya masih malu-malu, kurang percaya diri. Besok dipercaya dirikan lagi ya, harus pede kalau presentasi. Kemudian untuk kelompok terakhir tadi kelompok 6, untuk nanti supaya bisa diselesaikan pekerjaannya karena belum ada tampilan dari presentasi aplikasi Canva-nya. Sekali lagi berikan aplaus kepada teman kalian yang sudah berani untuk mempresentasikan di depan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, karena ada beberapa kelompok yang belum menyelesaikan hasil analisis di aplikasi Canva, Bu Ana berikan waktu 2 menit untuk menyelesaikannya. Silakan, sebelum LKPD kalian dikumpulkan. Ya, silakan diselesaikan. Iya, kelompoknya itu di depan. Nah. Untuk identitas, Bu Ana ingatkan diisi kelompok kalian dan anggota kelompoknya sebelum LKPD dikumpulkan. Laila siap ya. Baik, sudah selesai semuanya ya LKPD untuk dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Salah satu mengumpulkan ke depan. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Waktu berkelompoknya sudah habis. Meja kursi diangkat, tidak perlu diseret. Baik, sudah kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Bu Ana sudah mengirimkan soal dengan bentuk Google Form di grup WhatsApp. Silakan dicek. Kalian kerjakan soal-soal yang ada di situ. Tidak perlu mencontek buku atau tanya teman. Semua buku ditutup. Bu Ana hanya berikan waktu 3 menit untuk menjawab. Hanya 5 soal. Silakan. Ini depan ini udah nih. Google Form-nya.
Yang lewat batas tuntas baru Malida. Lainnya 60 semua. Cepet satset. Tafrida 60. Laila 60, Syarifatul, Syafiratul 60. Mana nilainya di mana? Nilainya di mana? Enggak tahu. Mau semuanya lihat akurasi. Iya, aku lihat. Janah 60. 60. Kenapa saya belajar lagi gitu ya? Oke, jawaban sudah tertampung semua. Ada yang belum mengirimkan jawaban? Kita berikan aplaus kepada Alfa, Arel, Zahra, Hasna Malida. Baik, untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari? Ada yang bisa menjelaskan? Hari Yang Mbak Lela? Hari ini mempelajari tentang teks LHO. Teks LHO ada 3, yaitu pernyataan umum, terus deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ya, diulangi lagi, hari ini kita sudah belajar menganalisis struktur teks LHO. Ada berapa struktur teks LHO? 3. Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, Deskripsi bagian. bagian 3, Deskripsi manfaat. deskripsi manfaat. Betul. Susah atau sulit dalam menganalisis strukturnya? Mudah ya, mudah. Kalau kalian bisa mencermati untuk paragraf atau struktur pernyataan umum, kalian lihat di situ ada pengertian. Pengertian itu ciri-cirinya menggunakan konjungsi adalah, merupakan, yakni, yaitu, ya. Itu merupakan paragraf atau paragraf definisi atau pernyataan umum. Sedangkan deskripsi bagian menggambarkan bagian-bagian objeknya. Kalau kita menceritakan tentang kucing, berarti kaki kucing seperti apa, mata kucing seperti apa, ekornya seperti apa, itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Sedangkan deskripsi manfaat, semua objek pasti punya manfaat. Baik, selesai sudah pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Tidak lupa tugas di rumah untuk presentasi Canva tadi bisa kalian posting atau kalian publikasikan di sosial media kalian. Begitu ya. Jangan lupa belajar. Kemudian sedang musim hujan, jaga kesehatan baik sebaik-baiknya supaya kalian tetap bisa berangkat ke sekolah. Terima kasih untuk hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kalian mempelajari mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kalau hari ini kalian belajar mengenai strukturnya, minggu depan kalian mempelajari tentang kebahasaannya. Begitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan Mas Khalid untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Bu Ana akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.